Halo semuanya, tinggal 2 bulan lagi ujian UTBK. Ini tanggal 16 Januari. Saya dari kemarin terus-terusan nunda-nunda dari Juni tahun lalu, 6 Juni, 7 bulan berlalu. Belajarnya baru dikit banget, tapi impian tinggi banget. Universitas Indonesia rasanya mustahil, tapi harus dicapai. Saya tidak puas dengan universitas yang sekarang. Mau apapun nanti jurusannya harus pindah karena tidak sesuai dengan dan tidak tertarik kata salah jurusan dengan jurusan yang sekarang. Hari pertama saya ngevlog, video vlog ini terpintas di saya saat saya ingin bikin jurnal. Tapi daripada bikin jurnal, saya nulis itu sangat amat lama, makan waktu, mendingan buat yang lain. Saya pikir kenapa nggak vlog aja. Habis itu kayak benar-benar dilakuin itu gara-gara kayak Senet bikin vlog. Masih males-malesan, tapi saya harus ke Universitas Indonesia, entah bagaimana caranya. Kesalahan di hari-hari ini kebanyakan main tahun sampai 9 jam. Terus pola tidur yang berantakan gara-gara satu ending di TV series, yaitu Sopranos. Terus pokoknya tanggal bulan Maret sebelum April saya harus sudah 800, 2 bulan dari sekarang. Iya, harus kayak gitu. Rata-rata 800, gak peduli jurusannya apa, rata-rata 800. Harus bisa 16 Januari mulai dari sekarang. Saya gak mas-mas lagi, nanti saya akan juga buat video ini setiap saya mau tidur atau setiap dan mau tidur. Kalau mau tidur harusnya kita tidur, berarti setiap jam 4 sore lah, jam 2 sore. Jangan males-malesan lagi. Kalau saya salah, seharusnya saya bukan malah tambah salah dan menyerah, tapi langsung, yaitu harusnya kita langsung memperbaikinya. Berarti kalau kita salah hari ini atau kemarin salah, kita langsung, misalnya kita salah, langsung memperbaikinya, bukannya kita malah jadi menerima kita menjadi orang yang buruk, ngecut, langsung memperbaikinya dengan waktu yang ada, dengan waktu yang terbatas.
20 tahun kurang 60, 40 tahun lagi saya hidup, 40 tahun lagi saya punya, kalau saya mujur di dunia ini, saya punya waktu untuk beribadah dan mengejar mimpi saya. Saya pastikan selama 40 tahun hidup saya jadi orang yang selama 40 tahun ini ke depan akan jadi orang yang beribadah dan bisa menggapai cita-citanya dan positif, tidak negatif lagi, dan dapat teman-teman yang baik. Sama ada di surat di Al-Quran tuh, ya enggak sih sebetulnya itu oke juga, tapi yang paling penting itu kata Andrew Sausanto, pendiri founder dari PGI, Pusat Gadai Indonesia, kalau kegagalan itu pasti punya faktor. Jadi kalau kita gagal pasti ada alasan. Jadi kalau mau sukses kita harus menganulir alasan-alasan kita gagal. Jadi tidak ada yang impossible di dunia ini. Yang impossible itu hanya jika kita melawan hukum fisika dan melawan hukum Tuhan. Kalau ekonomi, kalau hukum, semuanya yang sosial itu possible, tapi chance-nya emang kecil, hampir nol, tapi kan ada 0,1. setidaknya saya selama 40 tahun hidup ke depan ini, saya ingin jadi orang yang sukses bagaimanapun caranya. Saya tidak peduli harus kaya atau tidak. Dulu saya kira cita-cita saya itu ingin jadi kaya, tapi ternyata cita-cita itu hanya didapat ketika saya ingin validasi orang lain. Dan itu sangat mengacaukan proses belajar saya pas UTBK, karena jurusan saya selalu berganti-ganti. Ketika jurusan itu berganti atau dalam tahap penggantian, pas jurusan lama tidak jadi dan mencari jurusan baru, saya berhenti belajar. Harusnya tidak, karena kan yang penting kita pindah jurusan dari universitas yang sekarang karena tidak cocok, dan juga universitas jauh. Dua bulan lagi, ayo bisa. Akhir Januari, 31 Januari, tahu gue ada 700 lah minimal, rata-rata 700. Emang agak sulit tapi harus. Jadi agak lupa apa yang dibilang tadi, gara-gara saya sering begadang dan mata saya aja agak blur gara-gara begadang. Tapi ya sulit juga sebetulnya, tapi saya juga masih salah sih kalau begadang alasannya ini, tapi kadang-kadang gara-gara saya juga. Oke, tapi kembali ke cita-cita. Yang penting saya beribadah bisa, dan saya bisa hidup. Maksudnya bisa hidup dan bisa berkembang. Berkembangnya secara apa? Berkembang secara finansial. Tujuan saya kayak itu, saya kira itu gara-gara biar keren dipandang orang lain. Sebetulnya banyak sih. Salah satunya bisa mewujudkan mimpi saya yang gak harus diperlihatkan ke orang lain, seperti jalan-jalan ke luar negeri yang gak harus diperlihatkan ke orang lain kalau udah saya kayak. Tapi yang paling sebenar-benarnya itu pasti membantu. Dan yang paling ground mindnya atau landasan mindsetnya itu, karena saya gak mau jadi karyawan. Karena kalau jadi karyawan, seberapa
seberapa Anda bisa naik kelas menjadi karyawan yang lebih baik itu dengan bagus di mata bosnya. Jadi maksudnya seberapapun kita, misalnya kita kan nggak tahu nanti misalnya berpromosi kapan dan gimana. Kalau bosnya pelit ya aja nggak mau kasih promosi. Misalnya kita berjuang nih biar dapat promosi, kita menyelesaikan masalah perusahaan tersebut tuh yang kerjanya jadi dari 9 to 5 kita pikirin tiap hari, tapi kita nggak dapat bonus apa-apa. Saya nggak mau kayak gitu. Dan pun kalau saya punya perusahaan, nanti saya akan kasih orang-orang yang kasih bonus, tapi nggak semua orang kan kayak gitu. Jadi menurut saya yang paling adil bagi saya untuk bekerja itu, saya dengan dunia nyata. Kalau misalnya saya bekerja, saya misal berjualan dengan diri saya sendiri, lalu bikin produk apa atau jasa segala macam gak laku, itu salah saya. Bukan salah gara-gara saya attitude ke bos atau apalah. Maksud saya itu lebih adil gitu daripada kita udah kerja keras tapi cuma dikasih iya atau nggak disuruh ini itu. Saya kalau nanti jadi seorang bos, kalau overtime saya kasih bonus. Lu udah kerja bagus. Intinya itu, saya takutnya saya nanti jadi bos, jadi karyawan, jadi disuruh-suruh ini itu, udah overtime tapi nggak dapat apa-apa. Saya nggak mau. Saya kerja keras saya 24 jam saya punya waktu, 40 tahun saya punya waktu jadinya ini, itu harus dihargai. Saya nggak mau nggak dihargai. Waktu itu terbatas. Orang miskin dan orang kaya itu punya banyak perbedaan, tapi satu kesamaan. Mereka sama-sama tidak bisa membeli waktu. Pokoknya akhir Januari TO tuh 700. Mau bagaimanapun. Nggak ada lagi begadang-gadang, nggak ada lagi yang lain-lain. Setiap hari harus bikin improvement, lalu tulis di deskripsi apa yang masalah yang terjadi sebelumnya dan pada hari itu, dan solusinya. Setiap hari harus berkembang. Waktu itu terbatas. Hidupmu cuma paling 60 tahun. Gue nggak mau mindless scrolling. Dulu sebelum saya main TikTok, saya dulu mikir kok teman-teman saya pada main TikTok, saya nggak suka TikTok karena itu terlalu males gitu. Tapi karena semua teman main TikTok, saya jadi nggak ada teman lagi. Pas SMA, pas udah selesai SMA, teman-teman SMA udah pada pergi, mereka masih, mohon maaf, belum jadi apa-apa. Teman-teman saya dari SMP yang saya nggak tahu tapi dulu jadi dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya tahu persis teman-teman saya di SMA yang kerjanya cuma main TikTok. Intinya adalah, saya gak, seberapapun Anda bilang, walau misalnya ada lingkungan buruk, seberapapun lingkungannya itu buruk, tapi kalau Anda tidak punya lingkungan yang lain, entah suatu cara lain atau sebagainya, Anda bisa jadi terpengaruh buruk juga. Sekarang ya saya lagi, salah satu dampaknya itu lingkungan yang buruk ke saya itu jadi short term thinking. Jadi dia mikirnya apa yang enak untuk hari ini, bukan apa yang enak untuk tujuan saya 40 tahun yang akan mendatang. Saya yakin saya ingin jadi orang besar, bukan untuk dipandang. Saya hanya ingin bagi diri saya sendiri. Saya ingin berkembang. Ini jadi videonya aja.
Saya nggak mau kebahagiaan saya didasari dari validasi orang lain. Saya tidak mau. Apalagi orang-orang yang pernah pernah menganggap remeh saya. Saya kesel, tapi saya tidak mau memberikan dendam dan sukses gara-gara dendam itu. Saya tidak mau. Dan saya kalau kita sukses, saya tidak mau berteman dengan mereka lagi. Saya tidak punya teman, tidak begitu. Dan saya juga tidak mau ngomong kasar, ngomong jorok lagi. Oke, tujuan bulan ini pokoknya 700. Tujuan bulan ini 700 TO minimal. Jangan nonton series, makan jangan lama, dan begadang. Selalu long term thinking. Kalau salah, jangan menerima kamu sebagai orang yang buruk. Itu cara pengecut. Tapi memperbaiki langsung pada detik itu. Perbaiki kesalahanmu. Kalau misalnya ketinggalan sholat, jangan bilang I'm a bad Muslim, tapi langsung kita sholat pada waktu itu yang bisa kita lakukan. Tujuan saya nggak muluk-muluk. Saya sebagai Muslim diciptakan untuk ibadah kepada Tuhan agar terhindar dari neraka dan fitnah kubur. Sama saya kerja keras saya ingin dihargai. Maksudnya tujuan di dunia ini kerja keras saya ingin dihargai. Apa rapot yang paling adil itu nanti ke masyarakat. Jadi seorang pemimpin, produk kamu bisa laku atau enggak, itu cara paling adil. Kalaupun misalnya nanti ada pihak-pihak yang berusaha menjatuhkan, berarti maksud saya rapot paling adil di dunia ini dengan saya terjun ke dunia ini, rapot paling adil di dunia ini adalah saya terjun langsung, dan ibarat nilai 100-nya itu kalau kita sukses. Kalau kita nggak sukses dan ngecapai mimpi kita, artinya nilai kita KKM. Kalau kita misalnya sukses dan sukses di dunia ini, artinya nilai kita 100. Apapun nanti ada orang curang, itu salah satu ujian dalam rapot dunia ini, dalam ujian dunia ini. Dengan kita nggak curang dan dapat 100, berarti, dan kita sukses kita dapat 100. Kalau kita curang yang dapatnya paling ya bawah KKM. Karena kriterianya harus jujur, harus adil, dan menang. Nanti kalau saya sudah kalau misalnya saya nanti kalau akan ada satu nanti saya unfollow teman-teman saya yang saya tidak suka. Ada saatnya antara tidak suka atau nggak lu cuma bad influence ke gua. Mungkin hari ini untuk hari ini tadi, kalau salah langsung lakukan perbaikan. Tidak begadang, tidak nonton series. TO bulan ini 700. Mau apapun jurusannya, yang penting kita pindah dari jurusan Universitas Veteran Jakarta. Bukannya saya sebetulnya agak kurang cocok juga dengan dengan gaya pendidikan di sana. Saya tidak akan lebih untuk detail, dan itu main jauh. Dan juga saya kurang suka sebetulnya jurusan hukum,
karena saya tidak ingin berpraktisi sebagai ahli hukum. Ya, perbaikannya tadi udah. Sepertinya ini ending dari video, udah 20 menit dari seri saya video jurnal video saya. Untuk yang nonton ini, jangan jadi orang yang kalau salah bilang saya I'm a bad guy dan menerimanya. Itu namanya pengecut. Harusnya langsung kita lakukan perbaikan. Kita diam aja, kita langsung perbaikan aja. Oke. Bye.